A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimin fi Filistin wa fi kulli makan ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali dipertemukan di channel kesayangan kita, yaitu channel iDream TV, dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insya Allah kita akan kembali menelaah ya, atau menelusuri bagian demi bagian dalam kehidupan kita, untuk kemudian kita jadikan sebagai pelajaran ya, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan mudah-mudahan ya, ketika kita meninggalkan alam dunia ini, kita digolongkan ke dalam kelompok ya, orang-orang yang disebut sebagai ulul albab ya, atau disebut sebagai ulul absar ya, atau disebut sebagai mereka yang memiliki jiwa yang tenang ya, atau nafsul mutmainnah. Adalah dengan kata lain ya, kita meninggal dalam keadaan baik ya, atau husnul khatimah. Itu yang kita harapkan. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga ya kita termasuk orang yang akan berbahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah, dijauhkan dari siksa api neraka, dikumpulkan bersama dengan hamba-hambanya, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan ini dalam program Hikmah, izinkan saya mengangkat tema meneguhkan akhlak rabbani dalam diri kita. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan ya, atau sudah sering kita bahas terkait dengan keutamaan akhlak ya, seorang muslim. Ini adalah sebuah ketetapan yang pasti, wajib ya. Jadi hukum berakhlak mulia itu wajib, dan sebaliknya hukum berakhlak buruk itu adalah haram. Kadang-kadang kita bicara halal haram ya, ingatnya hanya makan minum gitu ya. Riba gitu ya, judi gitu ya. Tapi kita lupa ya bahwa berakhlak buruk itu juga haram ya. Dan sebaliknya ketika kita berakhlak mulia, maka itu adalah sebuah ibadah yang besar yang hukumnya wajib ya. Bahkan di dalam hadisnya kan jelas ya, Rasulullah mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya, aku ini diutus ke alam dunia untuk menyempurnakan akhlak yang baik ya. Jadi bukanlah seorang muslim ya kalau dia tidak memiliki akhlak yang mulia. Oleh karena itu kemudian
Kita berjuang dan berusaha ya dari hari ke hari, ya, hari demi hari, ya, untuk kemudian mencari ya pengetahuan apa saja akhlak yang mulia itu, apa saja akhlak yang baik yang diajarkan dalam Al-Quran, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Satu demi satu kita pahami lalu kemudian kita terapkan, kita amalkan dalam keseharian kita, ya, dengan harapan ya Allah Subhanahu wa taala ya meridhoi kita ya karena kebaikan akhlak kita. Karena Allah Subhanahu wa taala saja adalah zat yang maha baik ya. Ya. Sehingga kemudian perintahnya di dalam surah Al-Qasas itu wa ahsin kam ahsanallahu ilaik. Ya, berakhlak baiklah kalian ya atau berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik atau berakhlak baik kepada kalian. Ya, kalau kita pikir-pikir ya, kita ini bukan 100% soleh dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi gitu kan. Pasti ada saja kesalahan, kehilafan, kealfaan yang kita lakukan. Tapi pada prakteknya Allah tetap mengasihi kita ya. Dengan memberikan kita tetap makan, memberikan kita rezeki ya. Matahari tetap bersinar ya setiap hari gitu. Ya, hujan tetap turun. Nah, padahal kadang-kadang kita sering menunjukkan kemaksiatan ya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga kita ketika berbicara berbuat baik atau berakhlak baik kepada makhluk ya, kepada siapapun. Ya. Jadi dalam kondisi apapun ya seorang muslim akan menunjukkan sifat baik dan itulah ya ketangguhan karakter seorang muslim. Maka di dalam kesempatan kali ini ya, ini berbicara tadi ya, akhlak rabbani ya. Ya prinsipnya kita berakhlak sebagaimana ya, akhlak yang sudah diajarkan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ya, kita bisa meraih gelar sebagai generasi rabbani, ya, generasi yang memiliki kecenderungan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bertindak ya, di dalam beramal, di dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Nah, seorang muslim ya nah, ini dalam kesehariannya harus menunjukkan ketangguhan akhlak tadi. Ya, di episode sebelumnya kita bahas bahwa yang namanya akhlak yang tangguh itu ya tidak peduli apapun situasi dan kondisi yang dihadapi, baik buruk ya, susah senang, tetap yang dikedepankan adalah akhlak mulia. Ya. Maka kalau itu ya diteguhkan di dalam diri kita dan dasarnya adalah lillah atau lillahi ta'ala, maka itulah yang disebut sebagai akhlak rabbani. Ya. Yaitu mereka yang berakhlak ya, dan dengan akhlaknya itu tiada yang diharapkannya kecuali keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah kalau enggak salah ya, ada kalimat yang menyebutkan wa minan nasi may yasri nafsahu libtigha mardatillah. Allahu raufun bil ibad. Dan di antara manusia kata Allah Subhanahu wa taala ada yang mengorbankan dirinya, kepentingan dirinya libtigha mardatillah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya gambaran ya, atau implementasi dari akhlak rabbani. Ya, kita berakhlak, kita bertingkah laku dalam keseharian kita merujuk kepada apa yang telah Allah gariskan ya, sebagai Rabb kita, Tuhan kita. Ya, dalam kondisi apapun ya, dengan niat mencari keridhaan ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ya orang-orang yang di dalam hatinya sudah diteguhkan akhlak rabbani. Nah, ini yang kemudian kita perjuangkan dalam hidup kita dari mulai kita bangun tidur di pagi hari hingga kemudian kita tidur lagi di malam hari ya. Detik demi detik ya, menit demi menit ya, jam demi jam yang kita lalui ya, kita melaluinya dengan akhlak karimah, dengan akhlak yang mulia, dengan harapan ya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ini sanadnya dari Ibnu Umar ya, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW suatu ketika pernah bersabda, man ja'alal humuma hamma wahidan hamma akhiratihi kafahullahu hamma dunyahu. Siapa yang kesibukannya ya,
kata Rasulullah SAW, hanyalah kesibukan akhirat, yakni saya Allah akan menyelesaikan kesibukan dunianya. Nah, ya. Wa man tasa'abat bihil humumu fi ahwalid dunya lam yubalillahu fi ayyi audiyatiha halak. Dan siapa yang hidupnya dipenuhi oleh berbagai kesibukan dunia, maka Allah tidak akan peduli. Ya. Maka Allah tidak peduli ia akan binasa di mana saat melakukan kesibukan dunianya. Nah, jadi ini menjadi sebuah gambaran bahwa seorang muslim itu, ya, seorang muslim yang memiliki akhlak rabbani adalah mereka yang kata Rasulullah, ya, dalam 24 jam yang ia laluinya, ya, ia melaluinya untuk mencari kebahagiaan negeri akhirat, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Qasas, ya, surah yang ke-29 ayat yang ke-77, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya. Jadi carilah, ya, perjuangkanlah, ya, dalam kehidupan kita ini dari apa yang Allah anugerahkan kepada kita, ya, waktu yang kita miliki, apalagi, ya, jabatan yang kita sandang, kedudukan yang kita raih, ya, cita-cita yang kita dapatkan, apalagi harta yang kita miliki, ya, semuanya itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakan itu untuk mencari kebahagiaan negeri akhirat. Nah, jadi prioritas hidup bagi seorang muslim adalah bagaimana kemudian ketika dia bertindak, ketika dia berakhlak, ketika dia melakukan sesuatu, nilainya berpahala. Nilainya adalah menjadi investasi bagi kebahagiaan di akhirat. Itu teorinya, ya. Nah, prakteknya ini bisa kita terapkan dalam kegiatan apa saja, gitu. Selagi kegiatan itu tidak melanggar ketentuan syariat, ya, selagi perbuatan, pekerjaan, kesibukan kita tidak melanggar, tidak bertentangan dengan hukum yang telah Allah tetapkan, maka itu bisa mendatangkan pahala akhirat. Jadi hadis ini jangan hanya dipahami ada orang, ya, jadi yang dimaksud Rasulullah dalam hadis ini adalah orang yang dari pagi sampai sore sholat aja, nggak begitu, ya, bukan begitu. Atau setiap hari saum aja gitu, ya, nggak pernah bukanya nanti pas sahur misalnya, ya nggak begitu juga, ya, bukan begitu. Tapi yang dimaksud dengan menyibukkan diri dengan akhirat, nah, ya, atau kesibukan akhirat, ya, apa yang dilakukannya bernilai pahala, ya, mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak nanti, ya, ketika berpindah alam, ya, dari dunia ini ke alam akhirat, kita akan mendapatinya. Ya, karena semuanya kan akan ditimbang. Nah, ya, baik buruknya kita itu semua ditimbang. Nah, jadi kita berbuat baik sekarang ini dalam rangka memberatkan timbangan kita di akhirat, ya, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Qari'ah, ya. Bahwa beruntunglah orang-orang yang nanti timbangan kebaikannya berat, ya. Ya, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Ya, yang berat timbangannya, ya, timbangan kebaikannya, maka dia akan mendapatkan tempat yang menyenangkan, ya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Nah, maka prakteknya, ya, itu tadi prinsipnya apa saja yang kita kerjakan selagi tidak melanggar ketentuan syariat, ya, tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar apa yang digariskan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Artinya bukan perbuatan yang diharamkan, gitu, ya. Maka itu kemudian bisa kita jadikan sebagai sumber pahala. Apa misalnya, ya, kalau ibu-ibu, ya, bangun tidur, ya, setelah sholat subuh, ya, wirid begitu kan, itu kan jelas, ya, bagian dari ibadah, ya, itu udah jelas hukum, itu akhirat lah, gitu, ya, nggak diragukan lagi, gitu kan. Kemudian setelah itu apa? Setelah selesai wiridnya, ya, wirid juga jangan panjang-panjang kalau ibu-ibu, ya, singkat-singkat aja. Terutama yang masih punya suami yang sibuk begitu, ya, punya anak yang sedang belajar lagi sibuk-sibuknya, ya, seorang istri disarankan tidak terlalu menyibukkan diri di pagi hari, gitu. Ya, secukupnya, gitu, ya.
diringkas aja ya, bahkan ada tasbih yang diajarkan Rasulullah ya kepada istri beliau, yang dengan itu kemudian ya pahalanya sama beratnya dengan orang dari yang berzikir panjang gitu ya. Nah, ini kemudian kita harus pahami ya. Nah kemudian bangun setelah itu ya mulailah tuh masak ya, kemudian nyiapin pakaian buat pak suami, buat anak-anak yang mau sekolah itu kan, bikin sarapan ya, beresin rumah. Kan kalau sepintas itu sepertinya bukan kesibukan akhirat gitu, karena umumnya mayoritasnya orang berpikir kesibukan akhirat itu ya megang tasbih, baca Quran gitu kan, ya sholat begitu kan, seolah-olah kan itu saja. Padahal sebetulnya kegiatan itu ya, nah, satu jelas ya tidak bertentangan dengan akhirat, yang kedua malah diperintah kan gitu ya. Istri menyiapkan sarapan bagi suami itu kan bagian dari perintah syariat ya, berbuat baiklah kepada manusia. Suami kan manusia kan gitu ya. Anak-anak ini adalah amanah, itu bagian dari ibadah. Maka insya Allah kalau itu diniatkan ya, cara meniatkannya itu saja ya. Sebelum kita mengawali kesibukan di pagi hari, bacalah bismillah ya. Bisikkan di dalam kalbu kita, ya Allah jadikan ini sebagai pahala buat saya. Itu baru tuh ya, sibuk ini sibuk itu ya. Anak-anak berangkat, suami berangkat, di rumah ngapain? Nah, ada pakaian menggunung ya, dicuci gitu ya. Yang udah dicuci yang udah kering jemuran ya, digosok ya, disetrika. Seolah-olah itu kan sepertinya bukan kesibukan akhirat. Siapa bilang? Itu juga kesibukan akhirat ya. Kalau mencuci pakaian itu ayatnya jelas ya. Di dalam surah Al-Mudaththir kalau enggak salah ya. Wasyabaka fatahhir, dan pakaian kalian sucikanlah. Ya, kita ini disuruh memastikan pakaian yang kita pakai ini suci ya, sehingga bisa dipakai untuk sholat setiap saat. Berarti kan nyucinya, membersihkannya itu bagian dari ibadah, perintah dari Allah. Bayangkan ya, setiap hari ibu-ibu berapa helai kain yang harus disucikan. Pakaian anak, pakaian kita, pakaian suami, kalau ada pakaian orang tua, pakaian mertua, berapa tuh ya? Berapa helai? Kalau satu helai Allah hitung satu pahala, satu kebaikan untuk kita, maka berapa helai, berapa kebaikan yang kita dapatkan dari pekerjaan itu. Gosok baju ya, mensetrika baju, berapa helai baju yang disetrika setiap hari. Nah, satu helai satu kebaikan, maka sekian kebaikan kita kumpulkan. Masya Allah, itu luar biasa besar ya. Nah kalau itu yang kita kerjakan ya, maka kata Rasulullah SAW ya, kafahullahu hamma dunyahu, niscaya Allah akan menyelesaikan kesibukan dunianya. Nah, ya. Jadi apa yang dirisaukan dari urusan dunia nanti Allah selesaikan ya. Jadi nggak usah dipusingkan, nanti beli, bisa ya kebeli emas, kebeli nanti emas ya. Bisa nggak nanti jalan-jalan, bisa ya, nanti Allah akan penuhi hajat itu. Yang penting niatkan segala apa yang kita kerjakan ya, dalam keseharian kita dalam rangka mencari pahala akhirat ya. Dan sebaliknya ya, kalau kita menyibukkan diri dengan kesibukan dunia ya, jadi maksudnya itu tadi ya, apa yang kita kerjakan tidak bernilai pahala ya, bisa jadi karena niatnya salah ya. Ada orang kan yang kayak tadi misalnya kalau bicara konteksnya ibu-ibu ya, dia sibuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tapi niatnya bukan mencari pahala Allah ya, karena yang lain ya, bisa jadi karena ingin dipandang baik oleh mertua ya, atau bisa jadi nggak mau ribut sama suami ya, atau ingin disebut sebagai ibu rumah tangga yang berdedikasi, tapi bukan karena Allah ya, maka itu kan tidak bernilai pahala, sia-sia. Nah, atau apalagi yang lain-lain begitu kan, jalan-jalan ke mall apalah gitu ya. Nah, kalau tidak diniatkan untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yam lam yubalillahu fi ayyi au diyatiha halak. Maka ketika kita ada masalah, ya saat melakukan kesibukan dunia itu, Allah tidak akan memberikan pertolongannya. Dicuekin Tuhan. Ya, kejebak masalah ya, dalam menjalani kesibukan, maka Allah tidak akan mempedulikan. Diacuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih banget ya. Kita pengen banget mendapatkan pertolongan dari Allah,
tapi kemudian pertolongan itu tidak datang. Nah, bisa jadi kenapa? Pangkal itu tadi, bahwa kita melakukan kesibukan itu bukan dalam rangka mencari kebaikan negeri akhirat. Nah, ini yang kemudian kita harus luruskan. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, ini diriwayatkan dari Zaid bin Thabit, ya, sekretarisnya Rasulullah SAW. Man kana di dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya? Nah, ini kan membalik hukum ya. Kalau bicara hukum Allah itu tadi yang disebut di dalam surah Al-Qasas ya. Wabtagi fi ma ataqallahu darul akhirah. Carilah kebahagiaan negeri akhirat dulu kan begitu. Tapi kalau dibalik, ya ini nih ya hadisnya ya, man kanatid dunya hammahu. Ya, kalau dia justru menjadikan dunia sebagai tujuan utama dalam hidupnya, faraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Jadi enggak settle urusan. Memang seperti ini tendernya dapat. Tender dapat anak kena narkoba gitu. Tender dapat anak sukses istri selingkuh. Modelnya begitu aja tuh ya. Jadi urusannya tercerai-berai ya, nggak bisa dalam genggaman dia semuanya. Udah beres semua, kena stroke, kena jantung, dirawat di rumah sakit Singapura misalnya. Ini menjadi contoh ya. Orang-orang seperti ini harusnya menjadi ibrah bagi kita. Nah, bisa jadi ya, penyebab utamanya kalau dia seorang muslim adalah karena itu tadi ya, karena dia menjadikan urusan dunia sebagai tujuan utamanya. Dan bukan hanya itu saja ya. Ketika kita menjadikan dunia sebagai urusan utama kita ya, mengabaikan kepentingan mencari pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan kemiskinan di antara kedua matanya. Jadi orang yang kayak gini padahal udah 24 jam ya. Jangan 24 jam lah, enggak mungkin kayaknya. Ya, tidur 3 jam sehari katakanlah. Berarti berapa tuh? 21 jam ya. Dihabiskan waktunya untuk mengejar dunia, ya, mengejar kesenangan dunia, gitu, mengejar kebahagiaan dunia, dan kemudian mengabaikan kesenangan dan kebahagiaan akhirat begitu. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata Rasulullah SAW, Allah jadikan kemiskinan ya berada di pelupuk mata dia. Jadi yang kebayang sama dia kalau nggak begitu tuh nanti dia susah. Ya kan? Kalau kan ada orang begitu, kenapa sih begitu-gitu amat nyari duit? Wah, kalau nggak begini susah gua gitu ya. Susah saya. Anak mau makan apa? Istri mau. Ini kebayang itu aja. Kalau dipikir-pikir kurang apa ya? Kan banyak misalnya orang-orang kaya di negeri ini begitu kan. Tapi kemudian mengabaikan ibadah. Kalau dipikir-pikir kekayaannya kayaknya kalau dibagiin ke turunannya yang 7 turunan nggak habis-habis. Tapi kemudian gara-gara itu dia sampai mengabaikan sholat. Ya, melalaikan sholat, bahkan nggak sholat begitu kan. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita demikian. Maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, Allah akan jadikan kemiskinan ya, di pelupuk mata dia. Yang dapat takut ya, takut miskin. Karena ditaruh di sini gitu kan. Dan tidak memperoleh bahagian dunia kecuali apa yang telah dituliskan untuknya. Nggak ada kelebihan. Sebatas keringat yang ditumpahkan saja yang didapat ya. Karena tidak ada keberkahan di situ ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya ya, dalam hadisnya ini, wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Nah, ini yang kita jadikan tujuan nih ya. Nah, siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya? Jadi konsepnya sholat itu yang utama, kerja itu sambil menunggu waktu sholat. Nah ini ya, saya sering dengar ya, kuat-kuat begini nih ya. Kerja itu sebetulnya nunggu waktu sholat. Nah, sebetulnya sholat itu yang utama. Adapun kesibukan kita di luar waktu sholat itu hanya sekedar menunggu saja, sambilan. Nah kalau itu yang kita lakukan, maka Allah akan mengumpulkan semua urusannya. Insya Allah tuh urusan settle satu-satu.
Kemarin sepekan yang lalu anak udah bingung, Pak, nih pekan depan harus lunas nih SPP, iuran kuliah SPP. Di tangan hari ini belum ada uang. Tapi karena niatnya itu tadi ya, dalam hidup ini mencari ridha Allah ya, berusaha menjadi orang yang berakhlak rabbani ya, membangun yang meneguhkan akhlak rabbani dalam diri. Ya, setelin semua ya urusan kebaikan. Pokoknya niatnya cari pahala dulu. Ya, ada orang susah walaupun kita lagi nggak punya uang, kita sedekah itu kan. Misalnya ya. Nah, itu kan bagian dari mencari pahala akhirat ya. Ketemu teman-teman tetap ceria walaupun di kepala kepikiran besok minggu besok nih anak harus bayar SPP. Ya, belum duit belum kelihatan tapi ketemu teman-teman tetap ceria seperti tidak ada masalah, menunjukkan wajah ceria itu kan bagian dari akhlak mulia gitu ya. Pulang ke rumah istri nanya gimana Pak, udah dapat belum duitnya, tetap ceria, nggak marah-marah. Kan ada orang yang kalau lagi ada masalah ditanya-tanya sama istrinya malah marah-marah, pakai nanya lagi. Wah, misalnya dia nggak begitu, tapi sabar Dinda, insya Allah nanti kita akan dapat. Nah, begitu konsepnya ya. Maka insya Allah kalau itu yang dijalankan, itu yang diterapkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan, Allah akan mengumpulkan semua urusannya. Nanti dengan sendirinya. Tahu-tahu nanti begitu hari hanya ada aja. Ini bukan cerita, bukan omong kosong, banyak ya testimoni-testimoni yang sudah sampai ke telinga saya, yang sudah saya baca. Orang-orang yang hidupnya modelnya begitu. Ya, ini yang orang yang disebut sebagai orang yang cukup. Ya, jadi kapan dia perlu, ya Allah cukupkan. Kapan dia butuhkan, Allah berikan. Karena enak sebetulnya hidup begini ya. Tapi sayangnya banyak orang yang nggak mau model begitu ya. Dan bahkan kata Rasulullah SAW, ya Allah akan memenuhi hatinya dengan kekayaan. Dan dunia mau tidak mau akan mendatanginya. Ya Allah jadikan dunia, urusan dunia itu tunduk kepada diri dia. Bukan dia yang tunduk kepada urusan dunia. Dunia itu yang tunduk pada dia. Sehingga urusan dunia tidak mengganggu waktu sholat dia. Pak, ini tender ini, tar, ini udah azan, saya mau sholat dulu. Itu dunia tunduk sama dia. Tapi kalau yang dia tunduk dengan dunia, udah azan pun itu setmu nih, tanggung nih, ini kalau enggak nih batal nih ya. Tender 70 miliar misalnya. Itu dunia tunduk, dia tunduk sama dunia. Tapi kalau sebaliknya, Pak ditunggu nih sama bilang sama dia tunggu sebentar, saya mau sholat dulu. Karena settle tuh. Kadang-kadang ada orang yang tidak demikian. Itu janji Rasulullah SAW ya, dalam hadis beliau. Kemudian juga dalam hadis yang lain ya, Imam Al-Baihaqi menyebutkan di dalam kitab Zuhud ya, dari hadis tersebut ya dengan redaksi wa ma aqbala 'abdun biqalbihi illallah illa ja'alallahu qulubul mu'minina tafidu ilaihi bil wuddi war rahmah wa kana Allahu ilaihi bikulli khairin asra ya. Dan tidaklah seorang hamba menghadap Allah dengan sepenuh hatinya kecuali Allah akan menjadikan hati orang-orang beriman itu condong kepadanya. Nah, inilah yang disebut sebagai generasi Rabbani. Hatinya selalu condong kepada Rabbnya, kepada Allah, dengan penuh rasa cinta dan kasih. Dan Allah lebih dekat kepadanya untuk mengantarkan segala kebaikan. Ketika dia mencintai Allah sepenuh hati dan karena itu kemudian dia melakukan segala kebaikan karena kecintaannya kepada Allah. Kenapa sih Pak baik sama dia, kan dia jahat sama kita? Nah, jawabannya apa? Allah nyuruh kita menolak kebaikan dengan kejahatan. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Allah meridhoi, mencintai orang yang kayak begitu. Nah, makanya Bapak gitu kan. Ya kalau ketemu dia ya kayak orang nggak ada masalah gitu kan. Itu kan akhlak gitu ya. Padahal ini orang benar-benar jahat begitu kan. Tapi kalau ketemu dia kita nyantai aja, senyum aja gitu kan. Tetap menyapa, tetap berbuat baik. Padahal ini orang toksik banget begitu ya. Tapi ada orang yang sanggup melakukan kebaikan kepada orang yang toksik itu. Nah, kalau niatnya karena itu tadi ya, karena menjadi keridhaan Allah, ini adalah bagian dari perintah. Inilah yang disebut dengan generasi Rabbani. Inilah yang disebut dengan akhlak Rabbani. Ya, kebaikan, ya, tindakan, sikap yang landasannya adalah karena kecintaan dan ingin mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan menjadi garis yang harus kita lalui sebagai umatnya.
Rasulullah udah buat, nah ini harusnya kita ikuti, ini jadi garis kehidupan kita nih. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah ya. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Ya. Muhammad itu ya, adalah utusan Allah, Muhammad itu Rasulullah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap kekafiran. Asyidda'u 'alal kuffar ya, tegas ya, kepada orang-orang kafir ya, dalam artian sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kafirun ya, lakum dinukum waliyadin, agamamu, agama saya, agama saya. Enggak ada istilah dicampur baur, tegas gitu ya. Diajak mampir dulu ke sini kita berdoa bersama, enggak bisa ya. Ya, agama kita masing-masing. Nah, gitu. Nah, ini kayak gini ya. Ruhama ubainahum, dan mereka berkasih sayang sesama mereka, sesama orang-orang mukmin itu sangat berkasih sayang. Berarti kan yang kedepankan akhlak mulia gitu ya, sebagaimana Rasulullah dulu mencontohkan. Tarahum ruk'an sujada. Nah, kamu lihat ya, kata Allah Subhanahu wa taala ya, di wajah mereka ya, nampak bekas-bekas. Kamu lihat mereka ya, rukuk dan sujud ya. Tarahum ruk'an sujud. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud, yabtaguna fadlan minallah, mencari keridhaan Allah. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang mukmin ya, di dalam aktivitas kesehariannya, terlebih ketika dia melakukan ibadah ya, yang dicari ya, yang menjadi target utama bagi mereka adalah yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mencari karunia Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kaya ya, Al-Ghani. Allah Subhanahu wa taala ada Al-Alim yang mengetahui, maka apa yang kita cari adalah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekayaan dari Allah. Ya, ilmu dari Allah, ya, keberkahan dari Allah, ya, kecantikan, ketampanan dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang dicari. Waridwana, dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang seperti ini ya, kata Allah dalam surah Al-Fat ini ayat yang ke-29, simahum fi wujuhim min athari sujud ya. Orang ya bisa melihat ya karakter mereka itu dari apa? Dari wajah mereka, min athari sujud. Karena wajah mereka itu ada aura, kalau boleh dikatakan aura ya, ada aura yang memancar begitu positif, dan itu muncul karena ketundukan mereka, karena sujud mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa agamanya, itu bahasa Al-Qur'an, sibghatullah ya, sibgahnya Allah. Ketika orang sudah masuk ke dalam celupan Allah, maka yang keluar adalah pancaran-pancaran, sinar-sinar ya, aura-aura yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah itu dalam surah An-Nur disebutkan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ya, orang-orang yang begini nih ya, yang disebutkan dalam surah Al-Fat ini ya, meskipun katakanlah ya wajahnya hitam ya, sebagaimana hitamnya wajah sahabat Rasulullah yang mulia ya Sayyidina Bilal bin Rabah, tetapi ya, orang memandangnya dengan penuh kemuliaan karena memang dari wajahnya terpancar kemuliaan ya, ada aura kemuliaan. Orang lihat muka dia ya, enak, adem, tentrem gitu kan ya. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami ya. Oleh karena itu kemudian ya sahabat Edrim yang dirahmati Allah ya, ini yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa mengedepankan akhlak rabbani ya, aktivitas-aktivitas yang semuanya ya, kita niatkan mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita. Dan pada dasarnya sahabat Edrim yang dirahmati Allah ya, menjadikan itu sebagai gaya hidup kita bukanlah sesuatu yang sulit. Nah, kadang-kadang kita mikir, aduh kalau semuanya ya modelnya begitu, kapan ya kita bisa merasakan enaknya dunia gitu. Kayaknya nggak mungkin deh gitu kan. Kita bisa begitu gitu kan. Zaman kita beda dengan zamannya Rasulullah SAW misalnya. Nah, ini kan seolah-olah muncul pesimis ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kemuliaan-kemuliaan yang diberi oleh para sahabat Rasulullah SAW dalam kehidupan,
Ya, begitu jauh dengan kehidupan kita. Ini kan pesimis. Padahal hukumnya, ya, kalau berbicara hukum yang telah Allah tetapkan, ya, ya, yang namanya kebaikan, ya, kesalehan, ya, gitu, itu fitrah yang telah Allah tetapkan dalam diri kita. Ya, semua manusia itu pada dasarnya punya potensi untuk menjadi orang baik, untuk menjadi generasi rabbani. Cuman persoalannya mau nggak mau aja. Kalau kita lihat bayi, ya, sahabat dari yang dirahmati Allah, bayi nih, ya, dari bangsa manapun begitu kan, itu kan dia masih suci, masih fitrahnya masih terpancar. Seneng, ya, kita peluk, kita cium bayi modelnya orang mana aja lah gitu kan, sama lucunya, sama menggemaskannya begitu kan. Nah, kalau udah gede aja baru kelihatan, ya, nyebelinnya begitu. Tapi kalau masih bayi itu, nah, ini menandakan bahwa fitrah kita itu sama, ya. Fitrah kita ini adalah baik, kita itu bisa. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Ar-Rum, ya, ayat yang ayat yang ke-30, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, ya, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, walakin aktsaran nasi la ya'lamun." Ya, hadapkanlah wajah kalian, ya, dengan lurus kepada agama. Ya, jadi memang dalam hal apapun, ya, agama menjadi patokan kita harusnya. Mau urusan di kantor, mau urusan di rumah, mau urusan di masjid, mau urusan di lapangan, ya, mau urusan di hadapan presiden, di hadapan menteri, di hadapan pejabat, mau urusan di hadapan dengan tokoh masyarakat, di hadapan pedagang, pembeli, semuanya, ya, harus tegak lurus, nah, bahasanya gitu, ya, tegak lurus dengan ajaran agama. Itu perintah Allah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan wajah kalian dengan lurus kepada agama ini. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah fitrah, ya, fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha. Itu sudah menjadi fitrah bagi manusia. Semua perintah agama itu tidak ada yang menyulitkan dan memberatkan. Semuanya bisa dikerjakan oleh manusia. Karena yang menciptakan kita kan yang menciptakan agama juga, ya, Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan berubah sampai hari kiamat. Nah, tapi sayangnya kata Allah Subhanahu wa taala, walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Banyak orang yang enggak tahu, ya, sehingga menganggap ajaran Islam, ajaran agama ini susah. Ya, wah, susah jadi orang Islam, mau kaya kenapa? Sholat aja 5 kali sehari. Ya. Udah gitu waktu sholatnya lagi genting-gentingnya, lagi rame-ramenya pembeli misalnya, ya, zuhur, siang-siang, lagi rame-ramenya orang kepala, kan jam istirahat tuh, ya. Lagi sibuk-sibuknya ngelayanin ini. Kalau kita sholat dulu, ke laut dah tuh pelanggan misalnya. Seolah-olah kan begitu, ya. Ada yang menganggap demikian. Nah, inilah, ya, bentuk ketidaktahuan, bentuk kejahilan yang kemudian dipertahankan. Dan Allah sudah menegaskan di dalam surah Al-Hajj, ya, surah yang ke-22 ini, ayat yang ke-78. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharaj." Ya, dan tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan bagi kalian di dalam urusan agama itu hal yang menyusahkan atau kesempitan. Ya, urusan agama ini Allah jadikan mudah, Allah jadi ngeringan. Ya, cuma persoalan ini kita mau nggak mau aja. Kalaupun sepertinya berat, itu bukan karena amalan itunya, bukan karena perintah agama itu, tapi lebih kepada bisikan setan itu loh. Karena memang prakteknya, ya, kita ini dihalang-halangi oleh makhluk yang bernama setan, ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dia yang membisikkan seolah-olah aduh lagi enak-enak tidur, ya, disuruh bangun, ya, sholat subuh, ya, kena air, apalagi di daerah dingin, ya. Daerah dingin, ya, harus bangun pagi, bangun subuh, ya, kena air begitu kan, kemudian sholat. Padahal kalau bicara kayak enak itu, ya, ngeringkuk gitu. Ya, rebahan gitu, ya, berselimut gitu. Tapi perintahnya disuruh sholat, ya, seolah-olah itu kan sesuatu yang sangat memberatkan. Nah, tidaklah itu terasa berat kecuali memang karena kita sedang berada dalam, ya, kungkungan, ya, setan dan sekutunya. Nah, ini kemudian kita harus sadari. Kalaupun sekarang misalnya, ya, dengan tantangan zaman seperti ini sulit menegakkan ajaran agama, nah, itu lebih kepada apa? Lebih kepada persepsi kita yang sebetulnya hanyalah kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak berdasar, dan kalau kita telusuri betul pun nggak terbukti juga. Bisa nggak sih menjalankan agama di tengah
tekanan himpitan ekonomi seperti sekarang gitu kan. Orang harus kerja keras, kerja serius gitu untuk menghidupi diri dan keluarganya. Bisa nggak kita tetap menjalankan agama gitu ya? Bisa lah. Nah, ya, kalau kita mau ya. Ya, sesibuk-sibuknya jadi pramugari itu di atas pesawat bisa sholat bisa ya, sehari nggak pernah jarang menapak di bumi ya. Banyak waktu dihabiskan di udara. Bisa nggak kita menjalankan agama? Bisa. Sholat bisa di atas pesawat kan begitu. Nggak ada air bisa tayamum. Nggak ada debunya. Ya udah sholat begitu aja. Ya kan ada hukumnya dalam fikih itu. Ya. Mereka yang tidak menemukan air, nggak ada juga debu waktu sholat sudah datang. Ya, mereka disebut sebagai orang yang tidak memiliki dua alat bersuci. Ya. Maka dia bisa sholat. Ya. Dimudahkan dalam syariat. Ya, ini menjadi fakta ya, bukti bahwa memang Allah tidak menjadikan kesulitan di dalam beragama. Ya, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharaj. Itu fakta. Jadi jangan anggap beragama ini susah dan sulit. Ya, kalau kita menganggap demikian, maka sesungguhnya ya, kita sedang masuk ke dalam perangkap setan untuk menjauhkan kita ya, dari masuk ke dalam kategori generasi rabbani, generasi yang berakhlak rabbani. Ya. Itu yang ingin dijauhkan oleh iblis laknatullah alaihim ya, kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya ya, kita harus berjuang ya, untuk tetap ya, konsisten meneguhkan akhlak rabbani dalam diri kita. Dengan cara itu tadi ya, melakukan berbagai aktivitas dalam rangka mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang nanti ya, pada akhirnya mendapat derajat disebut sebagai ibadur rahman, hamba Allah yang Maha Penyayang. Jadi ada gelar nanti disematkan dalam jiwa orang ini ya, disebut Allah sebagai ibadur rahman. Nanti ada kategorinya, ada cirinya ya, intinya semua yang dilakukan oleh ibadur rahman ini adalah dalam rangka mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta ketika bertemu dengan orang jahil, ya, orang yang suka iseng, orang yang suka jahat, orang yang suka ngeprank, orang yang suka bikin dia susah gitu, qalu salama, ya, dia akan mengucapkan perkataan-perkataan yang mengandung keselamatan. Ya, orang ini tetap selamat gitu ya di tangan dia, walaupun udah sedemikian jahatnya gitu. Ini contoh ya. Demikian sahabat Dream yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilafan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.